Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Handrason Napoleon berbagi cerita. Pagi ini di depan gedung serbaguna mahasiswa isi Yogyakarta. Itu di kejauhan kita lihat ada entrance dari Masjid Al-Muhtar dan ada anjing dan beberapa kucing yang sedang menanti ada seorang wanita yang sering memberinya makan. Nah, ini mereka menjadi akrab antara anjing dan kucing karena ada satu pengasuhnya yang rajin beri makan, jadi mereka saling kenal antara kucing dan anjing ini. Ya kalau udah kenal, walaupun kucing dan anjing, ya mereka tidak berselisih. Berbeda dengan manusia. Manusia justru makin kenal, makin dekat, hubungan darah, makin banyak perselisihan, makin banyak hasad dan dengki. Makanya sebelum masuk ke surat Al-Ikhlas itu ada surat Al-Lahab yang menyatakan tentang hasad dan dengki dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir kita. Dan juga setelah surat Al-Ikhlas ada surat Al-Falah yang bercerita tentang kejahatan malam dan wanita-wanita yang sihir. Jadi wanita ini memang punya kelemahan secara rasa, sehingga mereka kadang tidak menggunakan logika tapi menggunakan rasa, dan rasa dendam, sakit hati inilah yang dimanfaatkan oleh iblis, dan inilah ujian terbesar bagi manusia. Sehingga ada statement saya pernah dengar, iblis itu apabila boleh menuhankan sesuatu maka dia akan menuhankan wanita, karena memang wanita lah yang dia manfaatkan untuk semua yang kekacauan di muka bumi ini. Dan laki-laki yang terpengaruh terlalu cinta pada wanita biasanya menuruti apa saja kehendaknya, dan di sini lah terjadi penyembahan wanita oleh laki-laki. Dan di akhir zaman ini semakin banyak tanda-tanda wanita memimpin dibanding pria, karena memang di akhir zaman ini kualitas pria untuk menjadi khalifah semakin kritis, karena banyak pria yang mencintai dunia seperti wanita. Dia tidak mau belajar, males. Mereka tidak suka ikro, sehingga bodoh, males, ujungnya mereka berperan sebagai wanita. Sementara di akhir zaman ini banyak wanita yang rajin belajar. Belajarnya mungkin tidak belajar ikro, petunjuk Quran, tapi belajar pengetahuan umum di perguruan-perguruan tinggi di mana-mana. Mereka lebih telaten, lebih teliti, sehingga mereka unggul, sehingga mereka memimpin di akhir zaman ini. Seperti kita tahu, eksekutif dunia banyak dipimpin oleh wanita yang tidak ingin menikah, tidak mau ada
laki-laki, karena dianggapnya laki-laki lemah. Ya, inilah gambaran-gambaran akhir zaman. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan Iqra dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta, sehingga bisa menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu menjadi lebih baik dari binatang. Nah, kalau kondisinya lebih buruk maka akan dimusnahkan seperti yang didoakan di dalam surat Nuh oleh Nabi Nuh, akan ditenggelamkan oleh alam semesta ini. Jadi apabila manusia ini tidak Iqra, maka dia akan dimusnahkan oleh alam semesta, bukan kiamat. Maka kita sering melihat kejadian di tempat-tempat maksiat ditimbun oleh gunung Pompei, atau yang di Jogja ini ada timbun oleh gunung Merapi, atau ada tempat maksiat di Sulawesi yang jadi gempa, kampung tuh hilang, atau seperti di Aceh yang hilang ketika tsunami. Ya, itu alam memusnahkan manusia. Jadi di Quran itu apabila kita Iqra, maka banyak sekali yang bisa kita baca petunjuknya yang ada tertulis di Quran terjemahan, tapi juga ada di alam nyata yang bisa kita lihat sebagai bukti konkret bahwa apa yang diceritakan di Quran itu terjadi gitu loh, bukan sekedar nakut-nakutin. Tidak ada. Saya juga, siapapun yang baca Iqra, memberi peringatan, tujuannya bukan untuk kita merasa benar ya, tapi kita diperintahkan mencari selamat, agar kita selamat semuanya manusia. Karena manusia ini satu sistem, berbuat baik kepada orang lain sama dengan berbuat baik pada diri sendiri, berbuat jahat kepada orang lain sama dengan berbuat jahat kepada diri sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengasuhnya belum datang nih ngasih makan, mudah-mudahan sebentar lagi.